Beberapa bulan yang lalu kita pernah mendengar berita yang datang dari Afghanistan tentang pemerintahan Taliban yang menguasai Afghanistan yang melarang wanita untuk kuliah di perguruan tinggi. Pengumuman resmi dari rezim Taliban itu datang dari surat yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Afghanistan. Taliban adalah kelompok lokal di Afghanistan yang tumbuh karena dukungan dari banyak negara yang ingin menguasai sumber daya alam Afghanistan. Negara-negara kaya ini sengaja mendanai kelompok ekstremisme lokal seperti Taliban untuk bisa merebut kekuasaan pemerintahan. Kalau berhasil, maka bisnis dimulailah antara Bohir dan Taliban. Bohir sediakan senjata sebagai bagian dari investasi mereka dengan janji kalau Taliban menguasai pemerintahan, maka beberapa bisnis di negara itu seperti sumber daya alam akan diserahkan untuk dikelola oleh para Bohir. Besarnya Taliban di Afghanistan ini juga karena dukungan dari penduduk Afghanistan. Ia berpandangan sangat liberal yang berpendidikan tinggi. Mereka mendukung Taliban sebagai bagian dari demokrasi mereka, bahwa semua ideologi bisa berkembang di negara itu siapa saja. Ini seperti membesarkan anak monster yang kelak akan memakan mereka sendiri. Dan benar saja, ketika Taliban berkuasa di tahun 1996 lalu, yang pertama mereka buru adalah orang-orang dengan berpendidikan tinggi, ya, dan sialnya dulu banyak orang yang membela mereka. Dan Taliban, pendidikan adalah musuh utama karena kebodohan adalah senjata utama supaya mereka bisa berkuasa. Ketika Taliban berhasil kembali melakukan kudeta di tahun 2021, banyak penduduk Afghanistan yang panik karena masa depan mereka langsung terlihat gelap. Taliban punya jejak kelam ketika mereka sempat berkuasa di Afghanistan pada periode tahun 96 sampai 2021. Hukum agama yang begitu kaku dijalankan tanpa punya rasa kasihan. Orang yang terindikasi gay diterjunkan dari lantai tinggi sebuah apartemen. Anak yang bermain layang-layang dihukum mati karena dianggap melakukan perbuatan yang mubazir. Pokoknya apapun yang mereka tidak senangi, mereka akan mencari cara untuk menghukum mati orang itu. Tentu mereka berdalih dengan agama, meski itu dengan penafsiran mereka sendiri yang dangkal dan rendah. Taliban ketika berkuasa kembali di tahun 2021 berjanji bahwa mereka akan membawa arah baru yang lebih moderat kepada warga Afghanistan. Tetapi janji manis Taliban ini tidak sesuai dengan karakter mereka yang sebenarnya kejam dan ganas. Mereka tidak mau rakyat mereka pintar, karena kalau rakyat pintar, maka apa yang dilakukan oleh Taliban sekarang akan dilawan. Karena itu Taliban mulai membatasi pendidikan di negaranya dengan melarang anak perempuan untuk sekolah di SMA. Dan larangan itu terus berlanjut sampai sekarang yang melarang anak perempuan untuk kuliah. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ketika bertemu dengan seseorang yang jabatannya tinggi di pemerintahan, saya itu iseng bertanya, apa yang akan terjadi nanti di Pilpres 2024? Dia menjawab, radikalisme. Radikalisme ini akan membawa Indonesia mundur ke belakang sekian puluh tahun lamanya. Radikalisme ketika berkuasa, mereka akan merusak semua program masa depan yang sedang dibangun, karena program itu punya tujuan untuk membuat orang terdidik dan sejahtera. Karena kalau orang terdidik dan sejahtera, mereka sendiri yang akan membentengi diri mereka dari doktrin-doktrin radikalisme. Dan melihat bagaimana Taliban berkuasa dengan semua hukum agamanya yang sangat kaku itu, saya baru bisa memahami apa yang terjadi dengan Indonesia kelak ketika kelompok seperti ini berkuasa. Catat baik-baik, Taliban itu dulunya adalah ormas lokal seperti FPI, dan ketika ormas itu bersentuhan dengan politik, bersentuhan dengan pendanaan internasional, maka mereka menjadi semakin besar seperti tumbuhan yang diserami terus-menerus. Dan kelak ketika mereka berkuasa, ketika kita tidak waspada dari sekarang, maka negeri ini akan selalu hidup dalam ketakutan dengan hukum agama yang kaku dan dipaksakan. Saya selalu meyakini kalau Tuhan itu mengajarkan manusia tidak lewat perkataan, tetapi lewat peristiwa yang bisa dijadikan contoh untuk pelajaran. Kisah Suriah, kisah Afghanistan bisa dijadikan contoh bagaimana kehancuran negara mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.